Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kenikmatan yang tak terhingga sehingga kita bisa kumpul di pos RT 19 RW 07 Telaga Asih di Karangbarat Kabupaten Bekasi tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita sanjungan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah sampai sekarang ini. Yang berikutnya yang saya hormati Bapak AKP Tri Bintang Baskoro SIK MH Bapak Kapolsek kita. Yang saya hormati Bapak Camat Bapak Lukman Hakim APMM. Selamat malam Pak. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil 05 Cibitung Mayor Armet Agus Sugianto. Yang saya hormati Bapak Lurah Damin SIP. Yang saya hormati Bapak RW Imam Jawari, Bapak RT dari RT 8 sampai RT 21. Mungkin yang hadir, ya saya di sini sebagai pembawa acara. Langsung saja acara yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan. Yang sambutan pertama dari Bapak RT 19 selaku tuan rumah. Yang kedua sambutan dari Bapak RW. Yang ketiga dari Bapak Lurah, yang keempat dari Bapak Camat, yang berikutnya dari Bapak Kapolsek. Acara yang ketiga nanti mungkin sekedar tanya jawab sebentar untuk menyampaikan aspirasi dari warga, dan acara yang berikutnya adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama saya serahkan kepada Bapak RT 19, Pak RT Didin. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi ini sekretaris RT Pak 19. Sekjennya. Jadi kalau kemarin ada apa pendahuluan ketemu dengan Pak Yogi, baru ke RT-nya. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil 05 Cibitung, Bapak Mayor Mayor Armet Agus Sugianto. Terus yang saya hormati Bapak Kapolsek Cikarang Barat Bapak AKP Tri Bintang Baskoro SIKMH. Yang saya hormati Bapak Camat Bapak Lukman Hakim APMM. Yang saya hormati Bapak Lurah Telagasi PLT ya Pak, Bapak Damin SIP, mudah-mudahan jadi lurah Pak. Amin. Ya, terus yang saya hormati Pak RW 07 Taman Aster Bapak Imam beserta Ibu. Terus Bapak RT di lingkungan RW 07 ada di sini, Pak RT 08 Pak Minto sama Pak RT 09 Pak Iwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terus saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu RT 19 ya. Udah dari tadi sore katanya Pak nyiapin buat jamuan buat Bapak semua di sini. Karena alhamdulillah RT 19 selalu ada kunjungan dari pejabat waktu sampai wakil Kapolda ke sini ya, terus kita nyampaikan aspirasi. Jadi udah kemarin tuh
jika ada pendahuluan, terus minggu ini ya insya Allah saya sanggupin karena emang jarang sekali kita di minggu seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa nyampe aspirasi yang ada di RT 19 ini khususnya. Terus kalau melihat dari pos ini ya kayaknya masih ada yang kurang sempurna Pak. Ibu-ibu suka ngeluh kalau arisan itu kok gelar tikar terus gitu, kenapa nggak di keramik gitu kan? Jadi nggak perlu ini gelar tikar di sini kan, kalau ada keramik kan enak gitu. Bapak juga datang ke sini kan juga nyaman gitu kan. Mudah-mudahan pas lah ya, pas mudah-mudahan ada ke sini kan jarang kita ketemu pejabat gitu kan. Kalaupun kita harus ke kantor kan mesti permisi dulu, katanya juga kan bertahap. Ini kan langsung datang ya kita langsung tembak aja gitu istilahnya. Jadi ya minta tolong ya, itu saya sampaikan aspirasi dari ibu tadi bisik-bisik, Pak ini keramiknya nggak ada nih. Oh iya, sampein siap kan. Sebagai RT kan kita juga harus menyampaikan aspirasi warga. Kalau ada yang kurang ya kita sampaikan ke atasan. Mudah-mudahan bisa ini ya terlaksana gitu. Amin. Terus juga kita juga lapangan voli kita juga waktu itu pernah minta tanda tangan ke Pak Camat gitu kan sejak tahun 2023, tapi belum terrealisasi. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini bisa terrealisasi. Ini rumah enggak rumah? Rumah contoh. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas kunjungannya. Ya, ini sangat berkesan sekali buat kita. Jadi kita merasa terhormat sekali di RT 19 ini. Selain ini bentuknya tumbling, tapi ini juga sebagai pertemuan warga jika ada rapat ataupun ada acara-acara yang. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya sampaikan selamat datang kepada para tamu yang kami hormati, Bapak Kapolsek, Bapak AKP Tri Bintang Kosro, SIKMH, yang saya hormati Bapak dan Ramil 05, Bapak Mayor Armet Agus, yang saya hormati Bapak Camat kita yang sering berkunjung ke Taman Nasional, ya, Bapak Lukman Hakim, yang saya hormati Bapak PLT Lurah Lagasi, Bapak Damin SIP, yang saya hormati Bapak Tuan Rumah, Bapak Didin selaku RT 19, kemudian Bapak Minto dan Pak Iwan, serta yang saya hormati hadirin sekalian. Sebuah kehormatan malam ini di RT 19 dikunjungi oleh para pejabat di area Cikarang Barat. Ya, ada Pak Camat, Bapak dan Ramil, dan juga Bapak Kapolsek plus Pak Lurah. Insya Allah lengkap semuanya. Ya. Jadi mereview dari kunjungan-kunjungan sebelumnya, syukur alhamdulillah Pak, di wilayah kita pernah dikunjungi oleh pertama Kapolres ya, Kapolres ya, Ibu apa saya lupa itu ya, Bu Sumarni ya. Kemudian Bapak Wakapolda yang sekarang menjadi Kapolda di Banten kalau saya nggak salah ya. Ya, PWN. Kemudian malam ini dikunjungi oleh bapak-bapak sekalian ya. Ya syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa di Taman Nasr ini pernah dikunjungi oleh para pejabat yang ada di sekitaran kita ya. Dan tempatnya alhamdulillah selalu di sini Pak. Maka tadi diingatkan oleh Pak Didin, minta maaf, minta ampun sebelumnya. Apa tadi Pak? Keramik ya. Jadi ya, waktu Bapak Kapolsek sebelumnya, siapa lupa saya namanya? Pak Runal. Ya.
pernah sampaian juga. Namun alhamdulillah belum ada realisasinya. Semoga setelah malam ini insya Allah ada realisasinya. Jadi langsung disampaikan tadi oleh Pak RT-nya, karena mungkin sudah aspirasi beberapa waktu yang lalu ya. Selain itu, saya berharap maksud dan tujuan daripada kunjungan malam ini juga setelah lepas dari sini, insya Allah ada kesan yang baik terhadap lingkungan di Taman Aster, khususnya di RT 19 ini. Karena memang beberapa kali kunjungannya sentral tempatnya selalu di sini, Pak. Nah, demikian sambutan singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil awliya'il mursalin wa ala alihi wasbi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Cikarang Barat, yang saya hormati Bapak Kapolsek Cikarang Barat, yang saya hormati Bapak dan Ramil Cibitung dan Kecamatan Cikarang Barat, beliau dua wilayah. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 07, yang saya hormati Bapak Ketua RT 19, dan yang saya hormati para Ketua RT khususnya di RW 007 Taman Aster. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah pada malam hari ini kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka silaturahim kita ngopi bareng di Pos Ronda RT 19 RW 07 Taman Aster. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua RT dan Pak RW, khususnya tokoh masyarakat dan tokoh agama di perumahan Taman Aster ini yang telah bersedia kedatangan kami dari Muspika. Wabil khusus saya sebagai PLT Lurah memohon kepada Ketua RT bahwa kita akan mengajak ngopi bareng, khususnya dengan para pihak pimpinan kita Pak tingkat Muspika. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya, alhamdulillah saya sudah 2 kali berkunjung ke Pos Ronda RT 19. Ini mungkin yang kedua Pak. Waktu itu kita bareng dengan Pak RW ya. Waktu ada Pak Wakapolda, Bapak Bupati, dan Pak Kapolres dan Pak dan Ramil. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan Pak. Alhamdulillah masih bisa dipanjangkan umur kita. Dan mudah-mudahan dalam rangka ngopi Kamtibmas di Pos Siskamling ini, kegiatan kita semakin semangat, khususnya itu untuk melaksanakan Kamtibmas atau Siskamling di wilayah RW 007. Mudah-mudahan semua RT-RT di RW 07 mendukung program-program khususnya Pak RW dan khususnya juga para kelurahan Raga Asih. Saya sangat bersyukur pada warga RW 07 yang begitu semangat untuk menyambut kami dari tingkat Muspika Pak. Sekali lagi saya mengajak pada khususnya warga RW 07, mari kita bersama-sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban, untuk demi menjaga lingkungan kita masing-masing. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris RT tadi, Sekretaris RT ini Pak RT 19 Pak RW Imam kan, ya Bapak Imam ya. Jadi saya pikir Pak Sekretaris ini bukan ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ini teman-teman kami, teman saya, ini rekan kami, jajaran Muspika Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, ini Pak Dan Ramil 05 Cibitung dengan jajaran, Pak Kapolsek Cikarang Barat dengan jajaran, terima kasih. Yang saya hormati Pak PLT Lurah Telaga Asih dengan jajaran, dengan teman-teman Linmas, ini sekelurahan Telaga Asih. Yang saya hormati tentunya, yang saya muliakan, yang saya banggakan, ini Bapak Ibu sekalian. Ini ada Pak RT, ada Pak RW-nya lengkap, alhamdulillah. Jadi malam ini mohon izin Pak RT, saya sedikit agak apa ya, agak kurang enak, nggak nyaman kalau dibilang pejabat, Pak. Ya kan? Demi Allah, Pak, ya kan? Jangan pejabat, Pak. Ya kan? Jadi kami datang ke sini, kami ini pelayan masyarakat, Pak. Demi Allah, Pak. Ya. Jadi sekali lagi saya atas nama Muspika Kecamatan Cikarang Barat, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Ya, sekaligus barangkali saya juga memohon maaf, ya kan, mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Tadi dibilang Pak RW, ya saya sering muter-muter di sini, datang lagi Pak Camat, datang lagi. Tadi ngeliat videonya juga, ya kan, datang ngerepotin lagi. Tapi ya saya senang juga, ya kan, saya datang malam ini, alhamdulillah ada 2 PR setidaknya nih, ya kan, sudah dicatat, ya kan, dicatat. Nanti Pak PLT Lurah ini kayaknya kagak luas juga nih ya, apa namanya, keramik ya Pak ya. Saya tidak janji nih ibu-ibunya ya kan, saya tidak janji, tapi saya berupaya optimal. Saya berupaya optimal. Nanti Pak PLT tolong tolong diukur, ya kan. Kalaulah nanti sampai terrealisasi, ini judulnya atas nama Muspika ya, Bapak Ibu sekalian. Saya setuju dengan apa namanya, ibu-ibunya, Pak, ini kalau ada pengajian ini kepengen lesehan lah. Jadi kalau keramiknya sudah bagus, tambah karpet, tambah tikar kan lebih nyaman ya. Ini yang pertama kaitan dengan keramik, ya kan, pintar juga nih Pak RW Imam nyetel ini, mumpung ada Pak Camat. Nah yang kedua, barangkali tadi saya menyimak kaitan dengan proposal Sarpras Olahraga 2023. Lihat dulu, ya kan, 2023-nya awal. Kalau awal bukan saya yang tanda tangan, ya kan. Ya nggak apa-apa. Nanti selesai acara proposalnya bawa. Nanti insya Allah di 2026 nanti melalui Dispora, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ini menjadi prioritas. Ya kan, jadi 2 nih, ya kan, lapangan volinya dengan keramiknya. Nah selanjutnya barangkali Bapak Ibu sekalian, Pak RW, Pak RT dengan masyarakat di lingkungan Taman Aster, barangkali kami Muspika Kecamatan Cikarang Barat, lagi-lagi ini kita mendukung apa yang menjadi kegiatan dari ngopi Kamtibmas. Pak RW, Pak RT, Bapak Ibu sekalian, teman-teman Linmas, mohon izin, kenapa saya ini malam ini dress code-nya seperti ini, santai. Memang judulnya kita ngopi Kamtibmas. Ya malah formatnya kami sebetulnya nggak ingin begini Pak Kapolsek ya, kepengen lebih santai lagi. Ya kan, jadi nanti ya barangkali nanti tidak hanya di seputar Kamtibmas saja. Nah, jadi kesempatan ini momen yang penuh berkah. Seharusnya kita sudah istirahat, tapi mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya mohon waktunya beberapa jam. Yuk kita kumpul lagi, nanti kita diskusi dengan dinamika, ya kan, apa saja nanti yang memang ada di masyarakat, ada di lingkungan masyarakat, ya apa di Taman Aster, di Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dan lagi Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kegiatan ini barangkali bukannya cuma sekali,
Ya kan, saya sudah beberapa kali Pak Kapolsek ya Pak Dan Ramil mendampingi teman-teman dari Polri. Ini memang inisiasi dari jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada niatan lain, ini lebih kepada bagaimana Polri ini bisa hadir Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah masyarakat. Polri bisa hadir untuk masyarakat. Begitupun kami pemerintah daerah, ada Pak Dan Ramil, ada teman-teman TNI. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa melihat ya kan, beberapa waktu lalu ini luar biasa. Di akhir Agustus kemarin ya kan, negara kita betul-betul dicoba, tapi lagi-lagi saya atas nama pemerintah daerah ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang tinggal di Taman Aster. Ya sekaligus kami mengajak, menghimbau, yuk kita ciptakan terus kondisi yang memang ini berangsur-angsur kondusif. Jadi harapan kita, doa kita ke depan peristiwa di akhir Agustus lalu ini jangan terjadi lagi. Jangan terulang lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan kita, doa kita, ini Indonesia semakin damai. Ini luar biasa, ini tidak lepas dari bantuan Bapak Ibu sekalian. Ini kalau nggak ada Pak RW-nya, nggak ada Pak RT-nya yang semangat, ya kan, Bapak Ibu sekalian, warga yang semangat, kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu sekalian. Pemerintah daerah, teman-teman TNI, Polri tidak bisa sendiri Pak menjaga Kamtipmas. Ini butuh bantuan Bapak Ibu sekalian, butuh bantuan masyarakat. Sekarang Barat ada 10 desa, 1 kelurahan. Barangkali ini kata pengantar dari saya, sambutan dari saya, nanti Pak Kapolsek juga akan menyampaikan, Pak Dan Ramil juga demikian. Namun demikian nanti barangkali nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita diskusi, monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Kita santai aja. Dengan judulnya juga Ngopi Kamtipmas. Mohon izin sebelum saya mengakhiri kata sambutan, saya sudah nulis pantun Pak Kapolsek. Boleh kan pantunnya kan? Belum. Ini karena momennya silaturahim, jadi momennya silaturahim ya Pak ya. Ikut ujian nilainya 100. Soal ditulis di ruang perpus. Walaupun kita sudah putus, silaturahim jangan dihapus. Lagi Pak, satu lagi, bunga selasih di perempatan, mami kondangan berbaju renda. Selagi masih ada kesempatan, silaturahim jangan ditunda. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Camat. Semoga harapannya dari warga ini tadi yang disampaikan bisa terwujud ke depannya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang saya hormati saudara saya, sahabat saya, Bapak Camat Cikarang Barat, Bapak Lukman Hakim. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil 05 Cibitung. Yang saya hormati Bapak PLT Lurah Telaga Asih, Pak Ketua RW, Ketua RT, Bapak-Bapak Ibu sekalian, ya rekan-rekan dari Linmas, ya, dan juga dari seluruh warga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul, bersilaturahmi di malam yang berbahagia ini ya, dalam acara Ngopi Kamtipmas ya. Pertama-tama Pak, saya berterima kasih ya kepada Pak RT, Pak RW dan jajaran atas penyambutan yang luar biasa ya terhadap kami. Ya pada intinya saya sampaikan ke Pak Camat dan Pak Daramil, ayo kita keliling nih ya, keliling kesempatan kita bisa bersilaturahmi, tapi jangan sampai merepotkan ya. Mohon maaf kalau kehadiran kami membuat repot Bapak-Bapak Ibu sekalian ataupun mengganggu waktunya ya. Yang jelas kehadiran kami dari 3 pilar pada malam hari ini adalah memang benar-benar ingin bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat kita bisa sharing informasi, baik itu terkait dengan Kamtipmas ataupun terkait dengan
permasalahan di kewilayahan ya yang mungkin bisa ditangani oleh pihak kepolisian, dari pihak Pak Camat beserta jajaran ataupun dari Pak Dan Ramil. Ya alhamdulillah saya yang kedua juga sudah di sini Pak. Kalau tadi saya lihat tayangan video itu, waduh, ternyata saya ada juga di situ Pak. Mungkin bapak-bapak dan ibu nggak ada yang tahu karena kebetulan alhamdulillah dulu saya diberikan kesempatan untuk mendampingi Pak Suyudi dulu. Saya ikut beliau dulu. Jadi kegiatan kesini ya saya mungkin bermimpi tuh. Kapan ya saya bisa di Kapolsek di sini ya? Alhamdulillah kesampaian Pak. Ya dari tahun kemarin saya kesini ya mendampingi dari Pak Wakapolda. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kembali hadir di sini ya untuk bisa bersilaturahmi ya dengan status sebagai Kapolsek. Ya alhamdulillah saya sudah kurang lebih 8 bulan ya menjabat sebagai Kapolsek Cikarang Barat, Cibitung ya sama 2 wilayah seperti Pak Dan Ramil. Tentunya banyak sekali permasalahan yang dihadapi ya, tantangan-tantangan tugas yang kami hadapi ya baik itu dari kepolisian ataupun dari pemerintah daerah dan juga dari TNI ya tentunya tanpa adanya kehadiran dari masyarakat, dukungan dari masyarakat kami pasti akan sulit untuk menyelesaikan permasalahan. Ya seperti tadi pembukaan disampaikan Pak Camat bahwa beberapa pekan terakhir kita mengetahui sendiri bagaimana sih kondisi keamanan dalam negeri ya, berbagai macam isu, berbagai macam aksi demonstrasi ya dan juga kerusuhan yang terjadi. Tapi alhamdulillah semua itu bisa kita coba untuk minimalisir dan kita coba untuk redam ya tentunya juga berkolaborasi dengan berbagai elemen yang ada ya kita juga menggandeng bagaimana tokoh masyarakat, tokoh agama ya kita memberikan pemahaman kepada lingkungan, kepada anak-anak kita, keluarga kita bagaimana kita harus bijak menanggapi terkait dengan situasi ataupun isu yang ada saat ini. Ya tentunya permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara umum di Indonesia pasti terkait dengan isu nasional. Bagaimana kita harus bijak menanggapi apa saja yang menjadi program dari pemerintah. Bagaimana program itu terlaksana, termasuk juga dari jajaran kementerian, termasuk turun ke kami dari pihak kepolisian, TNI dan juga Pemda. Ya, yang kami laksanakan adalah bagaimana kebijakan-kebijakan itu memang benar-benar bisa terlaksana dan dirasakan sampai dengan ke bawah. Ya, termasuk juga kehadiran kami malam hari ini adalah adanya instruksi ya dari Mendagri bahwa untuk kembali lagi mengaktifkan Siskamling. Ya, kembali lagi mengaktifkan Siskamling yang mana tentunya dengan kehadiran kepolisian tentunya itu juga tidak cukup. Ya, bagaimana saya sampaikan tadi dengan 2 kecamatan ya, di sini ada 10 desa 1 kelurahan, di Cibitung ada 7 desa 1 kelurahan, total ada 18. Ya saya dan Pak Dan Ramil yang memimpin 2 kecamatan yang terdiri dari 18 desa atau kelurahan. Tentunya itu mungkin menjadi suatu kendala bagi kami dengan jumlah personil kami, dengan permasalahan yang ada di masyarakat, tetapi bagaimana kita bisa memberdayakan potensi masyarakat yang ada, bagaimana rekan-rekan bapak-bapak sebagai tokoh dan ketua lingkungan mendukung kami untuk kita bersama-sama berkolaborasi ya menjaga lingkungan kita, menjaga Cikarang Barat dan secara umumnya Kabupaten Bekasi. Ya alhamdulillah hasilnya terasa bahwa dari beberapa pekan terakhir kemarin terjadi keributan di sana di sini. Alhamdulillah Pak, wilayah kita Kabupaten Bekasi secara umum dalam keadaan yang aman. Ya, tidak terjadi adanya aksi-aksi anarkis, tidak terjadi adanya aksi unjuk rasa yang berlebihan. Ya, yang di luar dari konteks penyampaian pendapat. Alhamdulillah semuanya juga bisa kita mitigasi, bisa kita selesaikan. Kita atas kekompakan dan kerjasama dari yang stakeholder terkait dan juga elemen masyarakat yang ada ya terkait dengan Kamtibmas secara umum di wilayah Cikarang Barat ya saat ini
secara umum masih dalam keadaan yang aman. Ya memang ada beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi sorotan publik ya, dan juga menjadi atensi bagi kita semua ya, termasuk pada saat ini kami dari Polsek Cikarang Barat sedang menangani kasus perkara bullying ya atau perundungan di SMK, salah satu SMK di Cikarang Barat. Ya, itu sangat memprihatinkan bagaimana anak-anak kita yang masih duduk di bangku SMK ya bisa melakukan tindakan-tindakan yang sudah melebihi batas kewajaran. Ya, atas adanya aturan yang mereka buat sendiri, masalah sepele sebenarnya Pak, masalah foto doang. Jadi dari satu sekolah itu seniornya punya kebijakan bahwa tidak boleh ada siswa laki-laki dan siswa perempuan, apalagi berbeda jurusan, foto menggunakan seragam sekolah. Hanya sebatas masalah itu sebenarnya. Akhirnya dia dirundung oleh senior-seniornya, oleh kakak kelasnya, sehingga mengalami luka yang cukup serius sehingga harus menjalani operasi rahang. Ya, alhamdulillah kita sudah tangani dengan cepat. Ya tentunya ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bagaimana kita sebagai orang tua, bagaimana kita sebagai tokoh di lingkungan bisa memberikan pesan moral pelajaran kepada anak-anak kita. Kita jaga anak-anak kita karena tidak mungkin bisa jadi hal itu terjadi kepada keluarga dekat kita. Ya, apalagi kalau kita terkesan cuek dan tidak peduli terhadap anak-anak kita. Ya, apalagi sekarang Pak, anak-anak sudah megang handphone ya, gadget, semua informasi dia dapat. Ya, termasuk kemarin aksi demonstrasi di Jakarta pun banyak juga yang kita amankan dari anak-anak SMA, SMK ataupun SMP. Ya, di wilayah Cibitung ada, Cikarang Barat ada, Tambun juga lumayan. Ya, jadi itulah bagaimana kita kehadiran di sini untuk bisa sharing. Ya mungkin ini informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti silahkan ketika mungkin Bapak Ibu ada informasi ataupun ada pertanyaan di sesi tanya jawab, nanti bisa ditanyakan ya kepada kami ataupun kepada Pak Camat dan Pak Dan Ramil untuk sama-sama kita cari solusinya. Ya, alhamdulillah terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekali lagi ini sambutan yang luar biasa. Semoga dengan adanya kehadiran kami bisa menambah erat tali silaturahmi dan juga bisa hubungannya tidak cukup sampai di sini Pak. Tapi nanti mungkin ketika ya tidak kita harapkan ada mungkin permasalahan ketika sudah kenal dengan saya bisa dengan gampang menginformasikan. Dan juga untuk penanganannya bisa kita segera tangani ya. Ini sudah tertempel di dinding-dinding bahwa ada hotline kepolisian 110 ataupun call center dari Polsek Cikarang Barat. Silakan ketika ada peristiwa informasi yang memang membutuhkan kehadiran anggota baik dari kepolisian ataupun nanti dari stakeholder terkait dari Pak Camat ataupun Pak Dan Ramil bisa menghubungi, nanti akan kita bantu untuk mengkomunikasikan. Ya kebetulan Babin Kamtipmas saya Pak Supri saat ini sedang sakit jadi tidak terlihat ya. Biasanya ada apa-apa lapor ke Pak Babin. Ya mohon doanya juga, beliau sudah kurang lebih hampir 2-3 minggu ini kemarin mau menjalani operasi endoskopi ya terkait dengan permasalahan di lambung. Ya semoga cepat diberikan kesembuhan dan bisa kembali lagi berbaur bergabung di Kelurahan Telaga Asih sehingga nanti ada informasi-informasi bisa lebih cepat lagi untuk direspon ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolsek atas sambutannya. Sekedar menginformasikan di sini tiap malam minggu juga ada ronda satkamling warga di sini Pak. Tiap malam minggu gantian gitu. Walaupun sudah ada security-nya untuk mengakrabkan sesama warga juga, untuk menjaga keamanan lingkungan juga gitu.
berarti langsung penutup. Sudah semua gimana? Bapak yang sampaikan udah diwadahi Pak Camat. Kalau Pak Camat hadir aman. Ya, makanya kita harus hadir. Kalian punya warga aman. Tuntutannya apa? Dua. Itu. Nah, makanya kita kumpul ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, selamat malam. Terima kasih waktu yang diberikan. Untuk terakhir ya, penutup ya. Langsung ditutup kan? Yang kami hormati unsur Muspika, 3 pilar yang selalu kompak dan sinergi, Bapak Camat, Pak Lukman Hakim. Kita doakan beliau nanti karirnya tinggi lagi sesuai namanya. Kalau lebih tinggi ya Kadis ya. Kadis namanya apa? Lukman Hakim LH. Ya, cocok lah. Kemudian Pak Camat, Pak Kapolsek ya, yang dulu sudah pernah ke sini, kan gitu, mengawal Pak Kapolda. Nah, itu. Luar biasa, Pak Kapolda bintang 1, dulu sudah bintang. Ya, sesuai namanya. Udah pesen nama dulu, bintangnya kita doakan. Insya Allah dulu nggak lama sekolah lagi. Kalau dulu cepet, gitu. Kalau kita sekolah, jangan dulu, nggak ada gantinya. Kalau belum cepat, Insya Allah kita doakan semuanya. Kemudian dari Pak PJ Lurah ya, Pak Damin. Saya ingat kalau Pak Damin Sada, tokoh utara itu CSI. Pak Damin, terima kasih. Kemudian Pak RW ya, RW 7 Pak ya, 7. Kemudian Pak RT 19, kemudian Pak Sekretaris dan jajarannya. Kemudian tadi Pak Camat dan jajarannya, Pak Kapolsek Camat jajarannya, kemudian siapa lagi nih, ibu-ibu juga nih, termasuk Pak Babinsa, Pak Bimasnya sedang dapat ujian ya, sakit, semoga lekas sembuh. Pak Supri, sekampung dengan saya itu Pak Supri, kalau dari Gerobokan. Kemudian Babinsanya Pak Bayu, yang ini agak kurus. Kemudian apa? Pak Sugiman, ya Pak Sugiman berdua, itu. Kemudian rekan-rekan Linmas, aparat keamanan lingkungan, yang belum siapa nih? Ibu-ibu sudah ya? Belum, ibu-ibu ya. Seksi logistik, aduh, kalau nggak ada beliau rawan nih, judulnya ngopi ya, udah ada ngopi, baru kita mulai. Kalau belum bisa. Pak Bayu siapin pantun. Tapi Pak Camat pantun ya, nah, siapin pantun nanti, nggak enak. Itu ya, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul mengorbankan waktu, tenaga, pikiran yang mungkin harusnya udah istirahat, kita malam berkumpul. Kalau siang mungkin kesibukan masing-masing, nah, malam inilah sesuai dengan inisiasi dari Bapak Kapolsek tentang ngopi Kamtipmas yang sudah rutin dilaksanakan, khususnya di tempat ini yang sudah yang kedua ya Pak, dikunjungi ya. Itu intinya kita wajib bersyukur karena bisa bertemu di sini. Kemudian semua disampaikan tadi sudah dari Pak Camat, Pak Kapolsek, dari kami dari unsur Koramil TNI menyampaikan tentang kegiatan dari TNI. Sampai dengan saat ini, selain kegiatan yang sudah berjalan, ada rangkaian dalam rangka HUT TNI ke-80 tanggal 5 Oktober. Untuk keterlibatan kita mulai besok sampai dengan nanti tanggal 5 ada. Besok ada kegiatan ini Pak, alutsista di Monas. Silahkan kalau yang ke sana, semua senjata ada 3 matra di sana, pameran, termasuk yang lainnya. Itu di Monas muter itu penuh. Kemudian minggunya lari 5K 10K, itu yang koordinatornya Pak Danrem. Kemudian berikutnya ada lagi pengobatan dan sebagainya. Nanti puncaknya acara lagi di Monas, itu puncak tanggal 5. Kemudian menyikapi hal demikian,
yang tadi sudah disampaikan tentang Agustus yang lalu dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau semua kegiatan dilaksanakan seperti yang kita laksanakan malam ini, dari yang kita mungkin kasih contoh adik-adik, mungkin anak-anak kita sampai dengan yang paling kecil dan yang sebagainya, insya Allah aman kondusif. Mungkin ada kebuntuan, ada yang lain sebagainya, terus menyampaikan pendapat dengan secara paksa, padahal enggak juga. Kalau semua disampaikan, diwadahi seperti ini kan enak. Ada yang mewadahi, contoh tadi Pak Camat, aspirasi ditampung, disampaikan enak. Makanya saat begitu jangan di tempat lapang luas dan sebagainya. Kalau haus blangwir, semprot gitu doang. Duduk bareng, ada kopi, ada apa, minum teh dan sebagainya. Itu yang bagus, itu cair semuanya. Tapi saat di situ apa, di suatu tempat kemudian jumlah banyak dan lain sebagainya, ya tidak dilarang menyampaikan, tetapi yang tidak boleh anarkis. Saat anarkis itulah beda nanti penanganannya. Tapi kalau disampaikan dengan baik, ada perwakilan dan lain sebagainya, insya Allah diwadahi. Itulah sebetulnya kita itu sudah dari dulu, kehidupan gotong royong, musyawarah mufakat itu kan sudah dari nenek moyang kita begitu sebetulnya. Cuman kadang kita lupa, terlalu asik mungkin melihat berita-berita dan sebagainya, termasuk adik-adik kita yang notabene sekarang indikasinya yang terlibat kegiatan anarkis itu, menurut dari Pak Kapolsek dan lain sebagainya, dari aparat, melibatkan anak-anak yang masih sekolah. Nah, masih sekolah itulah yang masih nyari jati diri dan sebagainya, yang masih gampang dipengaruhi atau diprovokatori kemudian dan lain sebagainya. Itu tugas kita sebagai orang tua dan lain sebagainya untuk mengawasi, mengontrol dan mengarahkan. Jangan sampai saya pernah atau sering menemuin saat di perjalanan dan sebagainya, karena petunjuk Pak Gubernur aja jam 10 dari Pak Kapolres nyampaikan, pokoknya jam 10 anak sekolah masuk. Nah, sekarang agak-agak jarang. Kalau sebelumnya itu nggak tahu cowok cewek yang kita perkirakan di anak sekolah di atas jam 12, 24, mungkin jam 1, jam 2. Kalau saya pulang pasti, kalau pulang tidak melalui rute atau jalan yang biasa. Kita nyisir biasanya, sambil pulang nyisir pinggir itu masih banyak ditemuin. Apakah itu orang tuanya nggak nanyakan, emaknya nggak nanyakan. Saya pernah dapati begitu, pas berhenti katanya saudaranya mau ngantar ke saudaranya, jam 2 masih ngantar ke saudaranya yang cewek. Habis itu alasannya ada lagi, banyak kempes. Nah, terus kalau kempes harus di sini, kan nggak juga, harus ditambah. Udah giliran pas dia kempes, ya kamu harus cari tukang tambal ban. Di mana? Kok cari sampai saya nggak lihat, kan gitu. Maksudnya biar dia nggak itu apa, nggak berbuat yang tidak. Nah, itulah harus kita peduli. Tapi kalau kita cuek, ya mohon maaf. Yang sekarang di media dan sebagainya kok gampang banget orang apa sih ya? Terus mohon maaf, kadang korbannya banyak cewek. Kan gitu, di TV kok sepele, termasuk tadi yang kejadian di sekolah tadi yang dibully ya dan sebagainya, gitu. Itu, nah itulah yang harus kita kita benahin atau sama-sama tanggung jawab kita semuanya. Tidak bisa dari sekolah, kemudian tidak juga aparat, kita kan terbatas Pak. Ya kita semuanya, intinya orang tua semuanya. Itu yang harus kita kerjakan atau laksanakan. Saat kita dengan keluarga melaksanakan dengan baik, insya Allah itu sudah sumbangsih untuk negara dan sebagainya. Tapi kalau tidak, ya, rawan. Berarti mohon maaf nih, kalau saya pernah sampaikan, kalau anak-anak kita itu usia SMA berarti 17 tahun atau 16, saat dia kena kenakalan tadi atau dia narkoba dan sebagainya, ini tadi yang katanya rahang ya, itu kena, berarti saat dia umur 17, usia produktif anggap sampai berapa? 60. Berarti 17 sampai 60 kalau kena narkoba, berarti generasi dia itu ya generasi, mohon maaf nih, ya kan korban. Kalau narkoba biasanya itu semakin lama
semakin kebal, garis dosanya tinggi katanya pengalaman. Nah, itu jangan sampai. Kalau nyawa itu bisa dibeli Pak, ada cadangan di pasar itu nggak apa-apa. Nah, kadang sepele, taunya berantem, kemudian dia tawuran, ada korban. Kurang. Mohon maaf, sampai dengan sekarang kami 3 pilar, tiap malam, siang dan sebagainya patroli untuk antisipasi. Tapi peran serta dari bapak-bapak ibu sekalian itu yang wajib, minimal di wilayah kita sendiri. Itu kemudian tadi dari unsur kegiatan ini, terus waktu dekat juga kita ada karbak, maksudnya kerja bakti di tingkat Kodim itu di Jatimulya belakang atau Kali Jambi, kemudian pengobatan dan sebagainya. Kemudian ada TMMD di daerah Serang Baru. Serang Baru itu Cikarang Selatan mungkin ya, daerah sana. Kemudian kegiatan banyak, termasuk kita di lahan Wanajaya sekarang dibangun batalion PP dari pembangunan. Sekarang sudah ada, baru dibangun dengan tenda darurat, sudah hampir 600 lah personilnya. Ya, tujuannya untuk ketahanan pangan dan sebagainya. Kunjungan sering, kadang sekarang praktisnya pakai heli. Kemarin 5 menteri, Menhan, kemudian Menq, Menkes, Mentan, Wapang dan rombongan itu ke sana dalam rangka meninjau. Itu karena tempat terdekat, kemudian untuk percontohan dari dulu di sana di Wanajaya. Makanya kadang saya tidak ikut kegiatan karena di sana ada tanggung jawab juga. Karena pas kunjungan ya itu. Kemudian yang lain-lain udah siap Bu? Nah, jangan makan ya Bu. Kalau makan tanggung jawab berat, berarti sampai pagi. Kalau snack 10 gitu. Kalau rapat kan sama pagi, sampai jam 12 siang. Kalau ada makan berarti sampai sore. Sore makan lagi sampai malam. Tapi kalau snack berarti ya cukup. Itu. Tadi yang keramik, ya Pak Samad. Kalau keramik berarti ada semennya gitu. Udah siap. Wah, 1 paket luar biasa. Enggak, kalau enggak kita carikan. Sebetulnya kalau keramik dan sebagainya itu sebenarnya Pak Camat tidak punya. Kan gitu ya. Karena kita aparat pemerintahan. Tapi dengan adanya itu kita berupaya membuka yang lainnya. Itu kalau kemarin dengan Pak Kapolsek sama di mana? Kemarin bedah rumah ya. Dan berlangsung Pak Kapolres di mana Jatiwangi. Itu ya Allah. Itu rumahnya mungkin dari bangun sampai sekarang nggak pernah itu tuh. Kasihan juga sih, itu luar biasa. Nah itulah warga-warga kita, yaitu upayanya ya kita sebagai, dan semuanya minta doanya biar semua lancar semuanya, kegiatan yang Pak Kapolres, Pak Kapolsek di sana biar berkah. Semuanya apabila sama-sama kita gotong royong, yang itu ciri khas Indonesia sebagai Timur, musyawarah mufakat, insya Allah selesai itu. Kalau dipikir sendiri ya berat, makanya nanti Pak Camat sambil kita omong-omong sama Kapolsek ya. Mampu nggak Pak? Ya. Insya Allah nyari berkahnya kita ya. Nanti kalau udah keramik udah ini waduh enak, silakan di bawah kan gitu. Itu Pak Bayu pantun udah? Kawan nih. Nanti nggak bisa tidur sampai pagi. Oke. Ada kopi. Apa tuh? Kopi hitam Nescafe. Terus? Ada kopi hitam, kopi Nescafe. Ada teh, ada air putih. Itulah nama-nama minuman. Silakan dinikmati. Silakan dinikmati. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.